tahun 2022 ini, keyboard dengan knob udah sangat menjamur. Bisa dibilang kayak standar keyboard masa kini. Namun kebanyakan keyboard ngasih knob yang kecil, jadi kurang nyaman digunakan. Makanya hari ini aku mau review keyboard yang ukuran knobnya di luar nalar. Keyboard yang akan kubahas adalah Duke Haro VN96. Sesuai namanya, keyboard ini menggunakan layout 96 keys yaitu full size yang dipadatkan. Jadi kalian dapat hampir semua fungsi seperti numpad tapi tetap compact. Ukurannya pun masih oke, hanya berbeda satu baris dibanding TKL. Pada bagian kanan atas terdapat rotary knob. Mungkin banyak dari kalian yang merasa ukuran knobnya terlalu besar. Tapi menurutku sih pas karena keyboardnya gede. Malah terlihat aneh kalau knob yang digunakan kecil. Knobnya pun lebih ringan serta nyaman digunakan dibanding knob keyboard lain yang pernah aku pakai sebelumnya. Knob ini memiliki fungsi default sebagai volume control, tapi kalian bisa merubah fungsinya melalui software. Selain itu, kalian bisa setting fungsi per keys, event layer dengan 3 layer, lalu mengatur lighting seperti mode, speed, dan brightness. Bisa juga untuk mengatur mode sleep dan setting makro. Keyboard yang aku review saat ini merupakan versi barebone. Jadi switch dan keycaps yang kalian lihat bukan bawaan keyboard, melainkan aku pasang sendiri. Tapi untuk sebuah barebone keyboard seharga $95 aku cukup terkesan. Karena kalian hanya perlu pasang switch serta keycaps dan sound profile-nya sudah enak. Gimana enggak? Keyboard ini diberikan dampener berupa platform berbahan silikon setebal 3,2 mm. Di bawahnya ada switch foam, fungsinya seperti switch pad tapi ini berbentuk lembaran. Terakhir ada case foam berbahan silikon yang sudah dicetak sesuai bentuk case. Tentu suara yang dihasilkan akan muted dan tidak hollow. Malah menurutku terlalu silent jika kalian pasang semua dampener. Pada spacebar pun sudah diberikan spacebar plat rubber gasket untuk membuat suaranya lebih padat. Dengan spesifikasi seperti itu, tentu kalian gak perlu keluarin uang lebih untuk modding. Semua udah dikasih. Gak sampai di situ, stabilizer pun gak ada rattle maupun ticking berkat kaki stem yang rata. Loop pada wire-nya juga gak main-main walau sedikit luber. Mungkin beberapa dari kalian mengharapkan stabilizer screw-in, tapi buatku gak ada masalah selama performanya bagus. Seperti kebanyakan keyboard terbaru, Duke Haro VN96 menggunakan mounting gasket dengan silicone strip sebanyak 12 buah. 5 di atas, 5 di bawah, 2 di kiri, dan 2 di kanan. Typing feel-nya masih berasa stiff. Aku rasa karena silikon gasket yang diberikan tuh keras dan bahan platnya masih menggunakan metal. Setelah aku coba utak-atik seperti melepas case foam dan mengganti silikon strip menjadi poron gasket, feel-nya tetap stiff, nggak ada yang berubah. Jadi typing feel-nya ini emang nggak bisa diperbaiki. Tapi untuk keyboard gasket di bawah $100 aku rasa itu hal yang wajar. Selama ini aku belum nemu keyboard gasket under $100 yang feel-nya beneran soft. Build quality VN96 terbilang cukup oke, berasa padat saat dipegang. Berat keyboard sebelum dibuild adalah 900 gram dan setelah dibuild jadi 1,2 kg. Pada bagian bawah keyboard terdapat 5 buah rubber feet, slot dongle 2,4 GHz dan height adjustment dengan 2 step ketinggian. Build quality peningginya kurang oke, apalagi untuk keyboard sebesar ini. Terlebih peningginya cukup wobble. Typing angle saat menggunakan peninggi step pertama sih nyaman dengan sudut kemiringan sekitar 7 derajat. Untuk step kedua menurutku terlalu tegak. Keyboard ini memiliki fitur triple connection dengan switch on off yang terletak pada bagian kanan depan. Penempatannya sangat bagus dan dibuat agak masuk ke dalam. Jadi tanpa perlu melihat pun kita bisa tahu letak switch on off-nya. Untuk Bluetooth sudah diberikan 3 profil, tapi kalau kalian butuh koneksi wireless yang kencang tentu lebih baik pakai dongle 2,4 GHz. Koneksinya nggak ada masalah dan lancar-lancar aja buatku. Yang menarik adalah baterai yang digunakan terbilang badak, yaitu 6000 mAh dengan konfigurasi dual baterai. Jadi nggak perlu sering-sering ngecharge apalagi kalau kamu matikan RGB-nya. Masalah soket hot swap, tentu keyboard ini menggunakan hot swap universal 5 pin dengan soket dari TTC. Jangan khawatir, VN96 juga sudah south facing, jadi kalian bebas memiliki caps dan switch sesuai keinginan. Penasaran sama sound profile-nya? Yuk kita dengarkan.
Menurutku keyboard ini sangat menarik untuk harga $95. Desainnya cakep, layoutnya unik, knobnya bagus, baterai badak, serta dampenernya lengkap. Kekurangannya mungkin feel gasket mount yang gak berasa sama sekali. Tapi itu termaafkan jika kita ingat harganya. Nah, kalau kalian berminat, kalian bisa pakai kode voucherku di website Whatgeek untuk diskon 10%. Lumayan loh, harganya tinggal 1,2 jutaan aja. Terakhir aku order sih, ongkirnya cuma 115.000 dan pajak 15.000. Di websitenya ada banyak keyboard lain, mulai dari barebone sampai pre-built. Bahkan switch, keycaps, dan aksesoris dijual di sini. Barang yang dijual pun menarik karena banyak yang gak pernah kulihat dijual di Indonesia. Mumpung kode voucherku masih berlaku, langsung disikat aja deh. Mungkin itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.